Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jamiatul Ummah, mahasiswi pasca sarjana program studi pendidikan fisika Universitas Negeri Malang. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tes diagnostik untuk mengatasi miskonsepsi siswa, lebih khususnya di fisika seperti itu. Nah, pokok pembahasan kali ini yaitu kita mengetahui jenis-jenis tes diagnostik, yaitu diantaranya ada 3 macam. Yang pertama interview test, yang kedua multiple choice test, dan yang ketiga multiple choice test bertingkat. Nah, di poin di nomor 3 ini itu masih ada 4 macam. Yang pertama yaitu two-tier multiple choice, dan yang kedua three-tier multiple choice, dan yang keempat four-tier, dan yang terakhir yaitu five-tier multiple choice. Baik, masuk ke penjelasan yang pertama. Jenis yang pertama yaitu interview test atau wawancara ya. Ini berdasarkan fisika, dilakukan untuk mengatasi miskonsepsi atau melihat konsep alternatif siswa terhadap pemahaman fisikanya seperti itu. Sehingga siswa ini diminta untuk mengungkapkan pemahamannya terhadap konsep materi fisika yang disajikan oleh guru. Sehingga ini merupakan wawancara ini merupakan alternatif untuk mengetahui pemahaman siswa seperti itu. Kira-kira siswa itu salah konsep atau bagaimana seperti itu. Manfaat wawancara atau interview yaitu interview terstruktur adalah untuk peneliti dapat mengajukan pertanyaan dan menilai kinerja siswa secara sistematis dan lebih efektif. Nah, contoh-contoh pertanyaan dalam wawancara untuk mengukur miskonsepsi siswa yaitu misalkan pada konsep fisika tentang perubahan wujud benda. Nah, contoh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang pertama yaitu misalkan silakan ceritakan menurut Anda apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi jika es dipanaskan? Mohon dijelaskan mengapa hal ini terjadi. Terus contoh pertanyaan yang kedua, yang selanjutnya ini pertanyaan ini semakin bertambah pertanyaan, yaitu jawaban itu semakin mengerucut seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah es suhu akan berhenti atau terus naik? Mohon jelaskan. Terus yang ketiga, dapatkah Anda menjelaskan prinsip perubahan wujud pada suatu zat? Nah, dan yang terakhir juga menurut Anda hal spesifik apa yang dapat menyebabkan perubahan wujud zat? Mohon dijelaskan pemahaman Anda terkait ini, seperti itu. Nah, di jenis tes diagnostik yang kedua yaitu ada multiple choice test. Di multiple choice atau pilihan ganda, tes pilihan ganda ini terdiri dari serangkaian pertanyaan-pertanyaan tentang suatu topik yang belum dipahami sepenuhnya oleh siswa. Dalam pilihan gandanya ini jawaban maksimum atau option ini terdiri dari satu jawaban asli yaitu kunci jawaban, namun ada jawaban yang merupakan jawaban pengecoh seperti itu. Nah, lebih jelasnya kesimpulannya tentang multiple choice test ini tes ganda atau multiple choice ini merupakan tes yang digunakan untuk memahami permasalahan atau kesalahpahaman terkait dengan sampel jawaban yang diberikan. Jawaban yang dimaksud ini terdiri dari 2 jenis, yaitu jawaban pengecoh dan jawaban benar. Nah, kekurangannya dari tes ini yaitu jawaban siswa ini tidak sepenuhnya kita bisa memahami siswa ini benar-benar paham pada materi atau enggak seperti itu, sehingga kita perlu
ditindaklanjuti lebih dalam, yaitu melalui wawancara, sehingga kita mendorong siswa itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu lebih mendalam, sehingga kita bisa mengukur siswa itu benar-benar paham atau salah konsep dalam memahami materi terkait seperti itu. Selanjutnya yaitu tes diagnostik multiple choice bertingkat. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan itu ada 4, 2 tier, ada 3, ada 4, sama ada 5. Nah, kita pembahasan yang pertama ya. Di pertama yaitu ada 2 tier multiple choice. Ini adalah tes diagnostik yang terdiri dari soal pilihan ganda 2. Teks ini yang pertama kali dikembangkan oleh David F. Kleigus pada tahun 1988. Nah, menurut Rosilowati 2015 ini kriteria diagnostik ganda 2 bertingkat atau 3-tier multiple choice memberikan jawaban dan alasan yang perlu dievaluasi oleh siswa. Ini bentuk soalnya seperti itu. Cara pelaksanaan tes pilihan ganda bertingkat 2 ini yang pertama pada penelitian tahap pertama dilakukan tes diagnostik pilihan ganda 2 tingkat. Selanjutnya pada target waktu pertama dibuat serangkaian pertanyaan pendek dan panjang tentang topik pilihan ganda 2 tingkat. Salah satu instrumen diuji, maksudnya setelah itu instrumen ini soalnya, tesnya itu dievaluasi oleh 2 orang dosen atau penguji, sehingga diperoleh satu soal wawancara atau 10 soal. Misalkan ini contoh soalnya 10 seperti itu. Awalnya soalnya 20, kita direvisi, intinya minta validasi kepada dosen-dosen ahli seperti itu. Untuk yang pada akhirnya kita bisa menyajikan tes 2 tier ini ketika mau diuji cobakan kepada siswa. Nah, di tahap kedua ini menentukan target pertama melalui wawancara. Soal-soal yang telah diselesaikan pada tahap 1 digunakan sebagai instrumen wawancara. Terus yang tahap terakhir penyesuaian pilihan jawaban untuk pertanyaan tingkat kedua. Tes ini identik dengan tes ganda beralasan bebas, sehingga siswa menyampaikan alasannya dengan kosakata. Untuk memperkuat saja jawaban siswa dengan minta mereka itu menjawab pertanyaan alasannya kenapa mereka menjawab jawaban itu. Nah, di yang nomor 2 yaitu 3-tier multiple choice. Fungsi utama dari instrumen tes ini yaitu digunakan sebagai sarana untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang ditugaskan kepadanya. Nah, instrumen yang digunakan dalam tes diagnostik ini yaitu ada 3 pilihan ganda. Yang pertama bentuk soal materi yang berfungsi untuk mengukur deskriptif pengetahuan siswa. Nah, dan ini tipe ya. Yang kedua, tier 2 menilai pola pikir peserta didik, dan yang tier ketiga mengetahui tingkat keyakinan peserta didik terhadap jawaban yang diberikan. Selanjutnya yaitu 4-tier multiple choice. Ini sebagai perpanjangan dari tes diagnostik 3-tier. Tes diagnostik 4-tier ini menambahkan tingkat keyakinan terhadap jawaban dan alasan yang diberikan peserta didik. Seperti itu. Jadi bedanya kita bisa mengukur bedanya antara 2-tier, 4-tier, 3-tier, 4-tier seperti itu. Salah satu kekuatan tes diagnostik 4 tingkat ini adalah kemampuannya untuk menggabungkan keyakinan jawaban hasil tes dan keinginan tingkat hasil tes, sehingga memungkinkan diagnosis yang lebih tepat atas miskonsepsi yang mendasari seperti itu. Dan yang terakhir yaitu 5-tier multiple choice.
Ini salah satu keutamaan dari tes berbentuk five tier ini. Instrumen ini tesnya lebih komprehensif. Sebagai pembeda dengan tes multiple choice yang sebelumnya, ini instrumen bentuk dari tes five tier ini. Yang tier pertama ini untuk pilihan ganda untuk konseptual. Ini terdapat 5 pilihan jawaban. Terus di tahap yang kedua, tingkat kedua ini terdiri dari tingkat keyakinan memberikan alasan pada jawaban di tier pertama. Terus di tier ketiga ini terdiri dari 4 pilihan alasan dan 1 alasan terbuka. Terus yang tingkat yang keempat ini terdiri dari tingkat keyakinan memberikan alasan dari pertanyaan. Dan yang terakhir, tingkat yang kelima ini terdiri dari grafik atau representasi yang menunjukkan hubungan antara tingkat alasan pertanyaan dan pertanyaan yang dijawab. Intinya ada sebab akibatnya seperti itu, sehingga kita bisa mengukur miskonsepsi siswa itu lebih lebih validnya seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan kali ini tentang jenis-jenis tes diagnostik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.